Audiobook visual. Novel Bukan Pasar Malam. Karya Pramudia Anantatur. Bab 1, halaman 5-9. Dibacakan oleh Ariel Jesse Martian, siswa kelas 12 IPA Sekolah Indonesia Yangon tahun 2024. Disusun dalam rangka memenuhi ujian praktik mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sesungguhnya, surat itu takkan begitu menjajat hatiku, kalau saja sebelumnya aku tak mengirimi surat yang berisi sesuatu yang tak enak untuk dibaca. Begini kata surat yang kuterima itu. Blora, 17 Desember 1949. Anakku yang kucintai, di dunia ini tidak ada suatu kegirangan yang lebih besar daripada kegirangan seorang bapa yang mendapatkan anaknya kembali. Anaknya yang tertua, pembawa kebesaran dan kemegahan bapa. Anaknya yang dalam beberapa waktu terasing dari masyarakat ramai, terasing dari cara hidup manusia biasa. Anakku, aku dapat menggambarkan kesulitan di jiwamu. Aku dapat menggambarkan penderitaanmu dalam ruang yang sangat terbatas, karena aku mengalami sendiri ketika pemberontakan Pesindo selama 2 minggu hidup dalam 3 penjara. Mulai saat itu sampai kini, tiap malam aku bermohon kepada Tuhan, seru sekalian alam dan keselamatan dan kebahagiaan sekeluarga turun-temurun. Dosa kita sekeluarga moga-moga diampuninya. Ya, begitu pemulaan suratnya setelah aku 2 minggu keluar dari penjara. Surat yang pedas yang kukirimkan dan surat balasan yang kuterima itu membuat air mataku bertitik. Dan berjanjilah aku dalam hati, aku harus memperbaiki kelanjanganku. Aku tak pernah menyangka bahwa ayah pun pernah tertawan oleh komunis pula. Dan setengah tahun kemudian, melayang pula surat dari Blora. Sekali ini bukan dari ayah, seorang paman. Kalau bisa, pulanglah engkau ke Blora untuk 2 atau 4 hari. Ayahmu sakit, tadinya malaria dan batuk, kemudian ditambah dengan ambeien. Akhirnya, ketahuan beliau kena TBC. Ayahmu ada di rumah sakit sekarang dan telah 4 kali memuntahkan darah. Mula-mula, aku terkejut membaca berita itu. Sesak di dada. Kegugupan datang menyusul. Dalam kepalaku terbayang ayah, kemudian uang. Dari mana aku dapat memperoleh uang untuk ongkos pergi? Dan ini membuat aku mengendari kota Jakarta, mencari kawan-kawan dan hutang. Panas waktu itu, dan mobil yang berpuluh ribu banyaknya itu menyemburkan debu pada badan yang berkeringat. Dan debu yang merupakan berbagai macam campuran reak kering, tai kuda, hancuran ban mobil, hancuran ban sepeda dan beca, dan barangkali juga hancuran ban sepedaku sendiri yang kemarin meluncur jalan-jalan yang kulalui ini. Dan debu yang berpancaragam itu melengket bersama keringat seperti lem pada badan. Ini membuatku memaki sedikit saja dalam hati. Ya, sekiranya aku punya mobil. Sekiranya, kataku. Semua ini mungkin takkan terjadi. Dikala itu, juga aku berpendapat bahwa orang yang punya itu banyak menimbulkan kesusahan pada yang tak punya. Dan mereka tidak merasai ini. Beberapa puluh menit sesudah maghrib, berhasillah aku mendapat hutang itu. Sekiranya, kawan yang baik itu tak dapat mengulurkan uangnya sambil berkata, uang ini sementara bisa engkau pakai. Pastilah keadaanku lebih tersiksa daripada tadinya. Surat pedas yang sudah kukirimkan dahulu
mengakibatkan perasaan berdosa dalam dadaku. Dan untuk menghilangkan semua itu, aku wajib datang menemui ayah yang sedang sakit. Begitu kata hatiku. Antara gelap dan lembayung sinar sekarat di barat yang merah, sepedaku meluncuri jalan kecil depan istana. Istana itu mandi dalam cahaya lampu listrik. Entah berapa puluh ratus watt, aku tak tahu. Hanya perhitungan dalam persangkaanku mengatakan, listrik di istana itu paling sedikit sebesar 5 kilowatt. Dan sekiranya ada dirasa kekurangan listrik, orang tinggal mengangkat telepon dan istana mendapat tambahan. Presiden memang orang praktis. Tidak seperti mereka yang memperjuangkan hidupnya di pinggir jalan berhari-harian. Kalau engkau bukan presiden dan juga bukan menteri, dan engkau ingin mendapat tambahan listrik 30 atau 50 watt, engkau harus berani menyogok 2 atau 300 rupiah. Ini sungguh tidak praktis. Dan kalau isi istana itu mau berangkat ke A atau ke B, semua sudah sedia. Pesawat udaranya, mobilnya, rokoknya, dan uangnya. Dan untuk ke Blora ini, aku harus pergi mengedari Jakarta dulu dan mendapatkan hutang. Sungguh tidak praktis kehidupan seperti itu. Dan kalau engkau jadi presiden dan ibumu sakit, atau ambillah bapakmu, atau ambillah salah seorang dari keluargamu yang terdekat. Besok atau lusa, engkau sudah bisa datang menengok. Dan sekiranya engkau pegawai kecil yang bergaji cukup hanya untuk bernafas saja, minta perlop untuk pergi pun susah. Karena sep-sep kecil itu merasa besar kalau dia bisa memberi larangan sesuatu pada pegawainya. Ini semua merupakan kekesalan hatiku semata. Demokrasi sungguh suatu sistem yang indah. Engkau boleh jadi presiden, engkau boleh memilih pekerjaan yang engkau sukai, engkau mempunyai hak sama dengan orang-orang lainnya. Dan demokrasi itu membuat aku tak perlu menyembah atau menundukkan kepala pada presiden atau menteri atau paduka-paduka lainnya. Sungguh, ini pun suatu kemenangan demokrasi. Dan engkau boleh berbuat sekehendak hatimu bila saja masih berada dalam lingkungan batas hukum. Tapi kalau engkau tak punya uang, engkau akan lumpuh, tak bisa bergerak. Di negara demokrasi, engkau boleh membeli barang yang engkau sukai. Tapi kalau engkau tak punya uang, engkau hanya boleh menonton barang yang engkau ingini itu. Ini juga semacam kemenangan demokrasi. Semua mengisi dadaku dikala aku sedang mengajuh pedal dengan uang hutang di saku. Dan ya, hutang pun suatu kebaikan atau budi juga dalam masa orang sedang kesempitan. Hutang presiden, menteri, para paduka tuan, dan penyakit, mobil, keringat, dan debu tahi kuda. Hatiku berteriak.